Ya, kita mulai saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah. Selamat datang kepada mbak-mbak yang mungkin baru pertama kali ya bergabung di kajian ini. Ini judulnya adalah kajian adab keluarga ya. Ini sudah pertemuan ke-20, alhamdulillah ya. Diawali dari sekitar akhir Desember dan sekarang sudah akhir April. Nah, malam ini tidak terasa ya, Ramadan sudah menjelang detik-detik terakhir ya, 10 hari terakhir. Tamu yang agung yang kita nanti-nantikan tidak terasa sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Nah, eh, waktu berlalu begitu cepat, gitu ya, begitu cepat, begitu singkat. Perasaan baru kemarin kita mulai sahur, gitu ya. Saya juga masih ingat gitu bagaimana membiasakan ya anak yang paling kecil untuk saum ya. Jadi di hari pertama repot sekali gitu ya. Nah, sekarang nggak kerasa, kita sudah mulai masuk ke hari ke berapa? Ke 17 apa 18 ya. Nah, eh, karena kita sedang bicara tentang waktu, nah tema malam ini kita akan bicara tentang urgensi dan manajemen waktu. Gitu ya. Ini materi yang penting menurut saya gitu ya. Dan di sini kita akan belajar sama-sama terkait dengan apa sih urgensinya waktu gitu ya, dan kemudian bagaimana kita akan memanage waktu ini. Nah, ini tema kita malam ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa berbagi kurang lebih minimal 1 jam ke depan ya. Nah, kita akan awali pembahasan terkait dengan apa itu urgensi dari waktu. Nah, di sini ketika kita bicara urgensi waktu, pertama saya hadirkan ini dari perkataan seorang ulama besar, yaitu Hasan Al-Basri. Nah, beliau ini menyampaikan bahwasannya dunia itu hanya ada 3 hari. Nah, apa itu 3 hari? Nah, yaitu hari kemarin, besok, dan hari ini. Kemarin itu adalah hari yang tidak akan terulang lagi ceritanya. Kemudian besok itu hari yang belum tentu kita akan bertemu dengan hari tersebut. Kemudian hari ini, inilah ladang kita, waktu kita, kesempatan kita untuk menabung amalan-amalan kita. Nah, jadi kalau kita bicara waktu, gitu ya, seorang ulama besar di sini membagi waktu itu menjadi 3 hari. Sebentar, ternyata saya lupa ngecas laptop. Bentar ya, saya cas dulu. Oke, kita lanjutkan. Laptopnya sudah dicas. Nah, eh, ketika kita bicara 3 waktu itu, gitu ya, hari kemarin, besok, dan hari ini ada yang menarik sebetulnya. Dalam bahasa Inggris, gitu ya, today, gitu ya, atau hari ini yang sedang berlangsung itu dikatakan sebagai present. Nah, present itu kan artinya hadiah, anugerah, pemberian, gitu. Nah, kenapa hari ini, gitu ya, saat ini itu dikatakan sebagai kalau kita bicara kata kerja lampau,
kemudian sekarang dan nanti yang akan datang. Nah, kita akan bicara past tense, present tense, kemudian future gitu. Nah, untuk, saat ini itu kan pakainya present gitu. Nah, present itu kan artinya sama dengan, pemberian, hadiah. Nah, maka kalau kita bicara waktu itu hanya dibagi menjadi 3, hari ini itu adalah pemberian. Kemarin kita tidak akan bisa mengulang lagi. Jangankan kemarin ya, 1 detik yang lalu saja kita tidak bisa mengulang, kita tidak bisa kembali ke masa itu. Kemudian besok atau misalnya 1 detik kemudian kita belum tentu akan bertemu dengan hal tersebut. Maka kalau kita bicara mana waktu yang benar-benar menjadi milik kita adalah hanya saat ini, gitu ya, hanya saat ini. Makanya dikatakannya sebagai anugerah, pemberian, gitu ya, present dari Allah untuk kita semua. Nah, karena saat inilah waktu yang benar-benar kita miliki, waktu yang benar-benar kita bisa manfaatkan, kita bisa menabung amalan-amalan kita. Nah, jadi kalau kita mengutip perkataannya seorang ulama besar yaitu Hasan Al-Basri, kita akan bicara dunia itu hanya 3 hari, kemarin, esok, dan saat ini, gitu ya, hari ini. Nah, kemudian di slide ini saya menampilkan eh, satu surat yang saya pikir semua orang kayaknya udah pada hafal nih, gitu ya, surat ini yaitu Quran surat Al-Asr, gitu ya, ayat 1 sampai 3. Nah, di Quran surat Al-Asr, ayat pertama itu, kalau kita bicara kaidah bahasa Arab, wal asri. Nah, waw di sini ini adalah harfu qasam, huruf-huruf sumpah. Nah, di Quran surat Al-Asr ayat 1 ini, Allah bersumpah atas nama waktu, gitu. Kalau kita bicara, sumpah, biasanya kalau manusia nih, kita bersumpah demi apa gitu ya. Nah, sesuatu yang kita jadikan untuk bersumpah itu sesuatu yang kita anggap lebih dari kita kan. Sesuatu yang kita anggap agung, sesuatu yang kita anggap memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, biasanya kan orang begitu ya. Bersumpah atas nama ibu misalnya, atau bersumpah atas nama bapak, atau bersumpah atas nama matahari, gunung, karena manusia itu biasanya menganggap sesuatu itu lebih dari dia. Nah, ketika kita bicara yang bersumpahnya itu adalah Allah, ketika Allah bersumpah itu bukan berarti sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu lebih dari Allah. Tidak, gitu ya. Karena tidak ada sesuatu pun yang melebihi kekuasaannya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dari Allah. Maka ketika kita bicara di sini, Allah bersumpah wal asr, gitu ya, demi masa. Asar itu kan waktu asar ya, demi masa atau demi waktu asar. Nah, kenapa Allah bersumpah demi masa? Karena gitu ya, di sini ketika Allah bersumpah yang saya pahami gitu ya, ada 2 maksud. Pertama, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika Allah bersumpah atas nama sesuatu, sesuatu itu adalah hal yang berharga, gitu ya. Hal yang berharga. Ketika Allah bersumpah atas nama waktu, berarti waktu itu sangat berharga. Kemudian yang kedua, ketika Allah bersumpah atas nama sesuatu, maka kita sebetulnya sedang diajarkan oleh Allah untuk memperhatikan hal tersebut yang Allah bersumpah atas namanya, yaitu demi masa tadi, gitu ya. Kalau kita dibicara Quran surat Al-Asr, demi waktu, wal asr, demi waktu asar, gitu ya, atau demi masa. Di sini diartikannya demi masa. Selain di Quran surat Al-Asr, Allah itu banyak sekali bersumpah atas nama waktu. Wadduha, itu kan demi waktu duha. Dan waktu-waktu yang lainnya. Demi malam, demi siang, gitu ya. Itu kan menunjukkan tentang waktu. Nah, Allah ingin kita mengambil pelajaran yang banyak tentang waktu tersebut. Makanya di sini Allah bersumpah atas nama waktu, kemudian di ayat berikutnya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Berarti default-nya gitu ya, aslinya, asalnya kita semua itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, itu aslinya gitu ya. Kita adalah orang-orang yang merugi. Apa yang membuat kita tidak menjadi orang yang rugi?
Nah, di ayat berikutnya Allah menyampaikan, kecuali, nah kalau kita bicara pengecualian berarti orang-orang yang disebutkan setelah kata kecuali itu adalah orang-orang yang tidak termasuk kepada golongan yang disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang merugi tadi. Nah, siapa orang-orang yang tidak akan merugi atau tidak berada dalam keadaan rugi? Yaitu yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengerjakan amal solih. Yang ketiga adalah orang yang menasehati dalam kebenaran. Kemudian yang keempat adalah orang yang nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, jadi di Quran surat Al-Asr ini Allah ingin memberikan pelajaran yang berharga supaya kita memperhatikan waktu itu, memperhatikan masa tadi. Karena apa? Kita sebenarnya orang-orang yang dalam kondisi merugi, kecuali tadi 4 golongan tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya di sini kita akan bicara tentang waktu. Bagaimana sih karakteristik waktu itu? Gitu ya, bagaimana karakteristik masa? Yang pertama, waktu itu tidak bisa disewa, dipinjam, atau dibeli. Kita punya uang sebanyak apapun, kita nggak akan pernah bisa membeli waktu. Pernah saya menonton film, bukan film ya, tayangan pendek lah, film pendek. Itu tentang seorang manusia yang dia itu kaya raya. Nah, dia itu punya harta yang banyak, pokoknya semua yang dia inginkan itu dia punya. Suatu hari dia divonis oleh dokternya bahwasannya dia punya penyakit penyakit yang parah, penyakit parah yang mematikan gitu. Sehingga menurut dokter prediksinya hidupnya itu nggak akan lama lagi. Nah, ketika mendengar itu dia nangis, gitu ya. Dia nangis meraung-raung karena dia masih ingin hidup. Nah, akhirnya dia memberikan kekayaannya, dia bilang, "Sok, berapapun yang kamu mau, saya akan berikan. Yang penting kamu selamatkan nyawa saya," gitu ya. "Jangan biarkan saya meninggal," gitu, kata si orang kaya tadi. Nah, apa yang disampaikan oleh dokternya? Dokternya menyampaikan, "Nggak bisa," gitu ya, "saya tidak bisa, menghentikan kematian," katanya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, waktu itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipinjemin. Misalnya, saya punya banyak waktu luang nih, sementara saudara saya atau teman saya, dia sibuk banget gitu. Ya udahlah, waktu luang saya pinjemin ke dia biar dia nggak terlalu sibuk. Nggak bisa. Atau misalnya kita nyewa, nyewa waktu luang, nggak bisa juga. Nah, itulah karakteristik waktu yang pertama. Kemudian, yang kedua, waktu itu tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, jatah hidup manusia itu sama. Berapa jatah hidupnya? 24 jam. Gitu. Jadi tidak berubah. Mau orang sukses, mau orang yang belum sukses, itu jatah hidupnya sama. Sama-sama 24 jam. Mau dia orang yang produktif, mau orang yang males-malesan, jatah hidupnya sama. 24 jam. Orang zaman dulu yang segitu produktifnya, jatah hidupnya sama, 24 jam. Kita juga sama, jatah hidupnya 24 jam. Jadi, waktu itu tidak berubah. Kemudian, yang berikutnya. Waktu itu tidak bisa disimpan dan dikumpulkan. Contohnya begini, saya hari ini nggak banyak kerjaan, tapi misalnya tiap hari Rabu, misalnya, saya selalu banyak kerjaan. Karena di tiap hari Rabu, saya biasanya deadline tugas, gitu ya, dan tugasnya tuh banyak. Nah, misalnya, saya hari ini nggak banyak kerjaan, ya udahlah, saya simpen waktu yang saya miliki, waktu luang yang saya miliki. Untuk apa? Nanti saya keluarkan ketika hari Rabu, gitu. Nggak bisa. Waktu itu tidak bisa disimpan, dikumpulkan, ditabung. Misalnya saya nabung waktu luang, nggak bisa.
Itulah karakteristik waktu. Kemudian yang keempat, waktu itu tidak ada penggantinya. Jadi sesuatu yang sudah kita lewati, sesuatu yang sudah kita lalui, itu nggak ada penggantinya. Makanya kenapa tadi kalau kita bicara menurut Hasan Al-Basri, waktu itu kan hanya ada 3 ya, gitu ya. Satu kemarin, kemudian esok, dan hari ini. Kalau kita bicara kemarin, sesuatu yang sudah lampau, nggak bisa kita ganti. Duh, saya nyesel kemarin saya leha-leha. Waktu saya misalnya nggak dipakai dengan baik, ya udah saya ganti deh hari ini. Nggak bisa. Sesuatu yang sudah berlalu, ya sudah berlalu. Nggak bisa kita kembali ke masa itu. Nggak bisa kita, nangis-nangis, misalnya saya pengen, "Ya udahlah saya pengen balik lagi," gitu ya, pengen balik lagi ke masa itu, nggak bisa. Itulah karakteristik waktu. Nah, wajar ketika Allah bersumpah atas nama waktu dan Allah ingin kita memperhatikan dengan sangat tentang waktu tersebut, karena inilah karakteristik waktu itu. Jadi waktu tidak bisa disewa, tidak bisa dipinjam atau dibeli, atau waktu itu tidak bisa berubah. Waktu juga tidak bisa kita simpan dan kita kumpulin, gitu ya. Kemudian kita ambil pada saat kita sedang sibuk, nggak bisa. Dan waktu itu tidak ada penggantinya. Nah, karena beginilah karakteristik waktu, maka kita ketika paham waktu itu tidak bisa dipinjam, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditabung, tidak bisa dikeluarin lagi, tidak bisa diganti, maka kita harus sangat memperhatikan tentang waktu ini. Begitu pentingnya waktu sehingga kita harus belajar untuk memanagenya, gitu ya. Kita belajar untuk mengaturnya, kita belajar untuk mengendalikannya. Nah, bagaimana sih konsep manajemen waktu dalam Islam? Di sini kita akan bahas, gitu ya. Nah, ketika kita bicara manajemen, kita akan bicara dulu sebelum kita memanagenya. Kita bicara dulu apa sih hal-hal yang bisa merampok waktu atau menghabiskan waktu. Nah, pertama, kita sering menunda-nunda pekerjaan. Ah, nanti ajalah, nanti aja. Ah, sebentar lagi lah, sebentar lagi. Akhirnya waktu itu habis, hilang kesempatannya. Kemudian telepon, gitu ya, atau WA lah sekarang. Kalau dulu kan telepon ya, kalau sekarang kan ada WA atau medsos, gitu ya. Kita ngerumpi, ngerumpi di medsos. Tadinya kita mau, ah saya cuma mau ngecek Facebook lah 5 menit lah, gitu ya. Atau misalnya beberapa detik aja lah sambil nunggu saya mau ngecek Facebook saya misalnya. Rencananya sebentar, tapi begitu sudah dijalani ternyata tidak sebentar, gitu ya. Tahu-tahu, kok udah lama banget gitu ya, berapa jam gitu ya saya, stalking atau lihat-lihat, misalnya lihat-lihat Facebook, lihat-lihat Instagram lah, atau apapun lah, gitu. Kemudian, yang merampok waktu kita yang berikutnya adalah televisi. Kadang-kadang kita lagi istirahat, udahlah sambil nunggu saya sambil nonton, atau saya sambil nyetrika, saya sambil nonton. Karena sambil nonton, nyetrikanya jadi nggak konsen. Yang ada yang konsennya nontonnya. Setrikanya bentar-bentar, gitu ya, lihat lagi, setrika lagi, lihat lagi. Yang harusnya nyetrika itu selesai dalam waktu 1 jam misalnya. Karena kita sambil nonton, akhirnya bisa berlarut-larut. 3 jam baru beres. Gitu, ya. Nah, itu juga yang akan merampok waktu kita. Kemudian transportasi, misalnya macet, gitu ya. Kadang-kadang kan kita berencana, saya mau ke daerah mana gitu ya. Ternyata macet. Nah, yang awalnya kita rencanakan perjalanan itu hanya 1/4 jam, bisa jadi berjam-jam. Hanya habis di jalan. Makanya saya kalau misalnya ada keperluan, apalagi keperluannya itu saya harus pergi ke daerah-daerah yang macet, biasanya saya lebih memilih setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh atau hari Jumat pas Jumatan. Gitu ya, karena atau misalnya jam-jam orang di kantor, sekitar jam 1 jam 2 itu udah mulai agak lengang.
Nah, jangan keluar pas weekend kalau di Bandung ya. Karena kalau weekend orang-orang tuh biasanya ke Bandung dan Bandung jadi tambah macet gitu. Jadi saya nggak mau keluar kalau nggak penting-penting amat gitu ya. Saya nggak mau keluar di hari Sabtu atau Minggu. Kalaupun saya harus keluar, saya lebih memilih untuk keluar pagi-pagi karena biasanya kalau misalnya yang dari luar kota pada mau liburan ke Bandung, hari Jumat kan nyampe Bandung. Biasanya Sabtu pagi mereka masih kecapean, biasanya mereka masih pada tidur, istirahat gitu ya. Nah, kita orang Bandung saatnya keluar. Nah, begitu jam 10 ke atas, mereka pada mulai berkeliaran tuh, yang pada mau wisata. Makanya saya memilih untuk sudah kembali lagi di rumah. Karena saya tidak mau menghabiskan waktu di jalanan, gitu. Karena transportasi tadi bisa menjadi salah satu perampok waktu kita, gitu ya. Salah satunya adalah kondisi macet. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tamu tak diundang. Di kita di kita itu kan biasa ya, kalau bertamu kadang-kadang kan kita nggak bilang dulu ya, tahu-tahu, kalau kata orang Sunda mah jebul we gitu ya, tahu-tahu ada aja di depan rumah. Nah, kalau di sana waktu saya tinggal di Belanda gitu ya, kita tuh nggak bisa bertamu sembarangan, jadi harus bikin appointment dulu gitu ya, harus bikin janji dulu, "Saya mau berkunjung ke rumah kamu jam sekian sampai jam sekian." Kalau belum bikin janji, tiba-tiba kita nongol, ya kalau misalnya diusir ya jangan marah, kan kita nggak bikin janji. Nah, kalau di kita kan kulturnya nggak begitu. Kadang-kadang kan kita nggak enak, misalnya ada saudara jauh-jauh, misalnya dari, luar kota gitu ya, main ke kita, gitu ya, padahal kita sudah banyak agenda, masa iya sih sama kita mau diusir gitu ya, suruh pulang lagi, kan enggak, gitu ya, itulah kultur kita, gitu ya. Jadi kadang-kadang tamu tak diundang juga itu menjadi perampok waktu, gitu ya, kalau kita tidak bisa mensiasatinya. Yang berikutnya adalah pertemuan, misalnya rapat. Kadang-kadang kan di kita, "Ah, nanti ajalah," karena suka mundur, suka molor, biasanya suka nungguin dulu pada hadir gitu ya. Akhirnya semua orang berpikir kayak gitu, akhirnya semuanya pada telat. Nah, yang harusnya misalnya rapatnya dimulai jam 9, baru rapatnya dimulai jam 9:30 misalnya, 9:15, kan kita wasting time ya, 1/4 jam gitu ya. Nah, ini beberapa perampok waktu. Yang berikutnya, masih ada ini gitu ya, yang masih ada yang, akan merampok waktu kita. Apa? Yang berikutnya adalah kurangnya rencana harian. Kadang-kadang karena kita nggak tahu nih, hari ini tuh mau ngapain aja, karena kita tidak punya bayangan kita mau ngapain, akhirnya apa, kalau kata anak-anak sekarang mah gabut gitu ya. "Duh gabut gitu ya, nggak ada kerjaan." Gabut itu kan aslinya dari gaji buta ya, gaji buta itu ya kita dibayar tapi kitanya nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan. Nah, tapi sekarang jadi bergeser maknanya. Anak-anak sekarang kalau bilang gabut, gabut berarti dia nggak punya kerjaan, nggak punya bayangan mau ngerjain apa-apa gitu. Jadi biasanya bilangnya gabut gabut gitu. Nah, kalau kita misalnya nggak punya rencana harian, bingung mau ngapain, ya siap-siap saja gitu ya, kita akan mengerjakan sesuatu tanpa pertimbangan. Ya, untuk ngisi waktu misalnya kita ngapain ngapain. Nah, karena kitanya nggak punya rencana harian. Yang berikutnya, yang akan merampok waktu kita adalah kita melakukan sesuatu secara emosional. Jadi, kadang-kadang gitu ya, kita kalau misalnya lagi semangat-semangat semuanya dikerjain, tapi lagi mager semuanya nggak dikerjain gitu ya, nggak ngerjain apa-apa. Nah, itu yang, dimaksud dengan mengerjakan sesuatu secara emosional. Jadi harusnya kita, apa namanya tuh, menata, merencanakan karena kita nggak tahu gitu ya, nggak punya rencana atau kita sedang semangat-semangatnya kita kerjain semuanya, pas nggak ada semangat, kita tinggalin semuanya. Nah, akhirnya waktu kita habis, gitu. Yang berikutnya adalah kebiasaan kita nih, ini kultur kita juga ya, tidak bisa mengatakan tidak. Kadang-kadang kita suka nggak enakan gitu ya, ada teman misalnya, "Mbak Ena nganterin dong ke mana?" Ke sana misalnya. Padahal saya hari itu udah ada rencana, tapi karena saya nggak enak gitu ya untuk mengatakan tidak, akhirnya ya udah deh hayu gitu. Akhirnya waktu, apa namanya tuh, jadi yang tadinya harus ngerjain apa, akhirnya kita, alihkan. Yang berikutnya adalah kebiasaan hidup yang tidak baik. Nah, contohnya apa? Misalnya kita,
sering males-malesan, mager gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain, atau misalnya kita penakut gitu ya, ini takut itu, mau melakukan sesuatu takut, akhirnya serba tidak dikerjakan gitu, akhirnya ya waktu akan sia-sia. Nah, ini yang tadi yang, disampaikan, ini adalah beberapa hal yang akan merampok waktu kita. Nah, bagaimana supaya waktu kita tidak terampok, maka kita harus mengaturnya, kita harus memanagenya. Bagaimana konsep Islam? Tadi kita sudah sampaikan ya, bagaimana konsep Islam untuk memanage waktu ini yang akan kita bicarakan. Nah, ketika kita bicara, mmm, manajemen waktu, konsep manajemen waktu dalam Islam, maka kita akan bicara tentang prioritas amal. Kita akan bicara bagaimana Islam, menuntun kita untuk paham terhadap hukum-hukum Allah. Kalau kita bicara hukum Allah, kalau kita bicara hukum perbuatan, maka kita akan bicara 5 hukum. Pertama adalah wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, makruh, haram. Nah, kalau kita bicara konsep manajemen waktu dalam Islam, maka kita harus tahu prioritas amal-amalan kita. Nah, apa yang harus kita prioritaskan? Dari kelima hukum perbuatan tadi, maka yang harus kita prioritaskan adalah sesuatu hal yang wajib, gitu. Kan sesuatu hal yang wajib, kalau hukumnya wajib, kalau kita laksanakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan maka kita akan dapat dosa. Nah, maka utamakan, prioritaskan semua hal-hal yang wajib. Nah, kalau kita bicara kewajiban, ini kan dibagi lagi menjadi dua ya. Ada wajib ain dan ada wajib kifayah. Apa bedanya wajib ain dan wajib kifayah? Kalau kita bicara bebannya, kalau wajib ain itu bebannya individu. Sedangkan kalau wajib kifayah itu bebannya kolektif. Karena bebannya individu, maka setiap orang itu harus melaksanakannya. Contohnya apa? Sholat fardu, gitu ya, sholat fardu 5 waktu. Itu kan bebannya ain, gitu ya, bebannya individu per individu. Jadi, walaupun teman-teman kita, keluarga kita sudah menunaikan sholat 5 waktu dengan sempurna, maka tidak gugur kewajiban kita. Kita tetap harus sholat 5 waktu dengan sempurna. Karena kalau kita tidak melakukan, maka kita akan berdosa. Itu yang namanya wajib ain. Kemudian, yang kedua tadi adalah wajib kifayah. Nah, kalau wajib kifayah itu bebannya kolektif. Misalnya, contohnya pengurusan jenazah. Kalau sudah ada sekelompok orang gitu ya yang menunaikan kewajiban itu dengan sempurna, maka gugur kewajiban muslim yang lainnya. Jadi tidak perlu semua muslim melakukan itu karena kan bebannya adalah beban kolektif. Maka kalau kita bicara wajib ain dengan wajib kifayah, yang kita dahulukan adalah wajib ain. Nah, pertanyaannya gimana kalau dalam satu waktu gitu ya, yang wajib-wajib ain, yang hukumnya individu-individu, yang bebannya individu-individu tadi bentrok. Misalnya anak sakit, suami juga sakit, gitu. Dua-duanya harus dirawat, dua-duanya minta tolong misalnya. Anak kita harus dirawat, suami kita harus dirawat. Nah, sama-sama kita yang harus merawat, kan bebannya individu. Gimana kalau misalnya ain ketemu ain? Kalau ain ketemu ain, maka yang diprioritaskan untuk didahulukan adalah yang mudorotnya makin, bukan makin, paling besar. Contohnya tadi, suami sakit dengan anak sakit. Kalau misalnya kita lihat misalnya dari sakitnya antara suami kita dengan anak kita misalnya, lebih parahan suami kita gitu ya. Anak kita walaupun minta tolong bisa ditunda sejenak, maka yang diutamakan adalah suami kita. Nah, begitu sudah, ditunaikan dengan sempurna hajat suami kita, maka kita beralih ke anak kita. Ingat, wajib itu harus dilaksanakan semuanya. Bukan berarti ketika kita mendahulukan ain yang satu, akhirnya kita menggugurkan ain yang lain, enggak, kan dua-duanya wajib.
Kalau dua-duanya wajib, ya dua-duanya harus dilaksanakan. Jadi di sini yang, ketika bentrok yang digeser adalah waktu pelaksanaannya saja, tapi dua-duanya tetap dikerjakan. Jadi ketika kita bicara manajemen waktu yang pertama dalam Islam adalah kita bicara prioritas amal. Nah, mana yang harus diprioritaskan adalah hal yang wajib. Karena wajib itu kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan kita akan berdosa. Tadi kalau ada bicara wajib ain dengan wajib kifayah, maka yang harus didahulukan adalah wajib ain. Kalau gimana kalau bentrok misalnya ain dengan ain, ya tadi pilihlah atau kerjakan terlebih dahulu yang mudorotnya paling besar kalau kita geser waktunya, gitu ya. Nah, kemudian prioritas amal yang kedua adalah sesuatu hal yang hukumnya itu sunnah. Sunnah itu kan kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan nggak dapat apa-apa, gitu ya, nggak dihukum juga, gitu ya, nggak dapat dosa. Nah, karena sunnah ini kalau kita kerjakan, kita dapat nilai lebih, kita dapat pahala, maka upayakan untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Jadi prioritas kedua adalah sunnah setelah wajib. Yang ketiga adalah mubah. Mubah kalau dari sisi pekerjaannya, kita lakukan atau tidak kita lakukan, dua-duanya sama, nggak akan dapat apa-apa, gitu ya. Karena sama-sama kalau dari sisi nilai perbuatannya nggak dapat apa-apa, maka carilah atau lakukanlah hal-hal yang mubah yang paling bermanfaat untuk kita, gitu ya, yang paling bermanfaat untuk kita. Atau yang akan mendekatkan, yang akan semakin mendekatkan kita kepada pencipta kita. Jadi kita akan dapat pahala dari mana? Dari takorubnya, bukan dari pekerjaannya. Karena pekerjaan yang mubah itu dilakukan nggak dapat apa-apa, ditinggalkan juga nggak dapat apa-apa. Itulah hal yang mubah. Maka prioritaskan hal-hal yang akan semakin mendekatkan kita kepada Allah dan hal-hal yang paling bermanfaat untuk hidup kita. Gitu. Itu cara memanage waktu untuk hal-hal yang mubah. Kemudian yang keempat itu adalah amal-amal yang hukumnya makruh. Makruh itu kalau kita lakukan itu tidak apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan itu lebih baik, kita dapat pahala. Maka kalau kita bicara yang makruh, hindarkan. Kalau kita bisa tinggalkan itu lebih bagus karena kita dapat pahala kan. Tapi kalau kita tidak bisa hindarkan, gitu ya, kita tetap melakukan ya nggak masalah, kan judulnya juga makruh. Tapi kalau bisa kita hindarkan. Kemudian yang kelima itu adalah haram. Haram, perbuatan-perbuatan yang haram kalau kita lakukan kita dapat dosa. Kalau kita tinggalkan justru kita dapat pahala. Maka kalau kita bicara amal-amal yang hukumnya haram itu tinggalkan. Jadi inilah prioritas amal. Jadi kalau kita bicara konsep manajemen waktu dalam Islam, maka kita akan bicara prioritas amal. Mana dulu yang kita kerjakan, gitu ya, dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita hindarkan, mana yang harus kita upayakan untuk dilakukan, gitu ya. Jadi ini adalah konsep manajemen waktu di dalam Islam. Kemudian kita akan bicara tentang keberkahan waktu. Kalau kita bicara waktu, tadi ya, waktu itu tidak berubah jatahnya. Orang sukses 24 jam, orang gagal 24 jam, orang yang produktif itu 24 jam, orang yang mageran juga sama jatahnya 24 jam. Jadi apa yang membedakan seseorang ada yang produktif gitu ya dalam hidupnya, ada yang nggak produktif gitu ya. Kalau kita lihat ulama-ulama zaman dulu gitu ya, hidupnya tuh sangat produktif gitu ya, walaupun usianya ada yang singkat, tapi karyanya banyak dan kita masih bisa menikmati karya-karya mereka sampai sekarang. Nah, kalau kita tanya jatah hidup mereka dulu berapa? Sama kayak kita, 24 jam. Nah, yang membedakan apa? Keberkahannya.
Nah, apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita bicara waktu yang berkah adalah waktu yang jatahnya sama, tapi di dalamnya kita bisa melakukan banyak kebaikan, gitu. Siapa yang memberikan keberkahan? Allah. Itu semuanya hanya Allah yang memberikan, bukan manusia, tapi Allah yang memberikan. Gitu ya, terserah Allah mau ngasih ke siapa, gitu ya. Itu yang namanya keberkahan waktu. Nah, karena Allah saja yang punya hak untuk memberikan keberkahan, maka sudah selayaknya kita memantaskan diri untuk menjemput gitu ya, supaya kita termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan waktu oleh Allah. Nah, gimana supaya kita bisa meraih keberkahan waktu itu? Gimana caranya supaya kita pantas menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan waktu oleh Allah? Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah prioritaskan Allah di atas segalanya. Maksudnya apa? Ketika kita bicara perbuatan kita, bicara kepentingan-kepentingan kita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita utamakan. Contohnya, kita lagi masak, tiba-tiba azan berkumandang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya masak itu bisa kita tinggalkan sejenak, sholat tepat waktu itu lebih baik. Tapi kalau seandainya misalnya kita lagi masak, kita matikan jadi berpengaruh, maka tidak mengapa dalam Islam kita bereskan dulu masaknya, kemudian setelah beres masak, segeralah kita untuk melaksanakan sholat. Nah, ini contoh bagaimana kita memprioritaskan Allah di atas segalanya. Contoh berikutnya, kita nggak punya uang, kita harus bayar, banyak bayaran, misalnya bayar sekolah anak lah, bayar apalah gitu ya. Nah, kita nggak punya uang. Ketika kita nggak punya uang, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kalau kita sedang ditagih banyak hal, kita menjadi kalut, gitu ya. Kita menjadi kalut. Akhirnya apa? Kita mengesampingkan hukum Allah. Nah, ketika kita mengesampingkan hukum Allah, berarti kita tidak memprioritaskan Allah di atas segalanya. Hawa nafsu kita yang kadang masih mendominasi. Gitu ya. Nah, yang berikutnya supaya kita memantaskan diri, melayakkan diri menjadi orang-orang yang berhak diberi keberkahan waktu oleh Allah, yang berikutnya adalah banyak-banyak bertaubat. Kita manusia udah dikasih clue-nya, kita ini tempat salah dan lupa. Maka karena kita orang-orang yang tidak luput dari kesalahan, sering-seringlah kita bertaubat. Taubat yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam, bukan sekedar mengucapkan istighfar, tapi benar-benar bagaimana kita memaknai gitu ya istighfar itu, gitu ya. Bagaimana kita memaknai taubatan kita itu, gitu. Nah, taubat dari maksiat itu akan membuka peluang doa-doa kita dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan itu akan menjadi penghalang doa-doa kita. Seorang ibu itu dapat jaminan bahwasannya doanya itu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau ibunya ini sering bermaksiat, maka doa-doanya itu akan terhalang oleh apa? Oleh maksiatnya. Maka yang berikutnya adalah banyak-banyak bertaubat, gitu. Yang selanjutnya adalah teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya suka berdoa secara khusus, ya Allah, dekatkanlah hamba dengan Engkau, dan semoga Engkau senantiasa dekat dengan hamba. Ya Allah, jangan jauhkan hamba dari Engkau, dan janganlah Engkau jauh-jauh dari hamba. Kenapa? Karena tanpa Engkau, hamba nggak ada apa-apanya. Gitu, kita tuh nggak ada apa-apanya.
Tanpa Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa pertolongan Allah, kita nggak ada apa-apanya. Gitu. Maka saya selalu berdoa seperti itu. Gitu. Dengan doa itu, alhamdulillah Allah kabul. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada Allah. Sehingga ketika kita maksiat, mereka selalu mengingatkan kita dan kita akhirnya dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar. Gitu. Jadi teruslah mendekat kepada Allah. Yang berikutnya adalah terus tingkatkan value diri agar kita semakin berdaya. Nah, di sini saya akan sampaikan mungkin ini apa ya? Sedikitlah kita belajar teori ya. Kalau kita bicara berdaya, nah kalau orang elektro itu ada yang namanya rumus daya. Apa sih daya? Daya itu usaha, setiap usaha yang kita lakukan persatuan waktu. Jadi kalau kita bicara rumus daya, nih daya itu P sama dengan W per T. Nah, W ini adalah usaha kita, gitu ya. T ini adalah time atau waktu ya. Nah, maka di sini ada rumus. P itu sebanding dengan W, usaha. Dan berbanding terbalik dengan T. Kalau kita mau semakin berdaya dalam hidup kita, maka usaha kita harus ditingkatkan. Ini harus meningkat. Kemudian, kita harus mengefisienkan waktu. Karena kan T-nya harus kecil. Kalau kita ingin berdaya, kita ingin semakin produktif dalam hidup, maka kita harus semakin mengefektifkan waktu. Yaitu gimana caranya mengefektifkan waktu tadi, prioritas amal, yang kedua adalah terus kita memohon kepada Allah untuk diberikan keberkahan waktu. Karena keberkahan itulah yang membuat waktu kita yang jatahnya 24 jam itu bisa menghasilkan banyak karya. Kita produktif. Nah, kalau kita bicara usaha, W ini adalah rumusnya F dikali S. Gitu ya. F ini adalah gaya. Gaya itu tarikan atau dorongan. Ini gaya ya. Nah, tarikan atau dorongan ini bisa bernilai positif atau bernilai negatif karena gaya itu vektor. Vektor itu memiliki arah. Nah, kalau kita implementasikan ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita, F ini anggaplah ini adalah motivasi kita. Motivasi yang akan menguatkan kita, mendorong kita untuk berbuat, menarik kita untuk berbuat baik. Gitu ya. Nah, atau mendorong atau menarik kita untuk berbuat buruk karena kan tadi gaya itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita cari gaya yang positif. Bagaimana kita menumbuhkan semangat, menumbuhkan motivasi untuk terus berbuat. Gitu. Inilah gaya. Kan tadi rumusnya W itu F dikali S, kemudian kalau kita bicara daya itu kan dibagi T. Nah, ini bagi T ya. Kalau kita pisahkan seperti ini rumusnya F sama dengan P sama dengan F dikali S per T. Kan sama ya? Cuma direkayasa sedikit urutannya. Nah, kalau kita bicara S per T, ini adalah rumus kecepatan, V, velocity. Gitu ya, kecepatan. Maka kalau kita ganti gitu ya, P itu sama dengan F dikali V. V kecil ya, velocity, kecepatan. Maka kalau kita bicara daya, kita akan bicara F itu gaya, dan kita akan bicara V, kecepatan. Kecepatan. Nah, kita ingin menambah value diri, ingin kehidupan kita semakin berdaya, maka kita harus memperbesar gaya dan semakin mempercepat pergerakan kita. Gitu ya, karena kita berpacu dengan waktu. Gitu. Ya, jadi kuncinya ini, kita tingkatkan motivasi kita. Dan kalau kita bicara motivasi, hal yang paling mempengaruhi kita untuk berbuat itu nanti kita akan bicara tentang ilmu. Gitu ya. Ilmu inilah yang nanti akan melahirkan kesadaran. Gitu ya. Pemahaman dulu, kemudian dari pemahaman kita akan lahir kesadaran,
Kesadaran inilah yang akan mempengaruhi tingkah laku kita. Tingkah laku kita. Nah, maka kalau kita ingin semakin berdaya hidup kita, maka kita harus tingkatkan gaya. Gaya itu ingat ya, tarikan atau dorongan, gitu ya. Apa yang akan menarik dan mendorong kita semakin terus termotivasi berbuat adalah ilmu. Nah, ilmu ini akan melahirkan kesadaran, kesadaran ini akan mempengaruhi tingkah laku. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah memperbesar kecepatan. Ingat ya, tadi kecepatan itu di sini rumusnya ya, ada perpindahan dan ada waktu. Jadi kita harus semakin bergerak dan kita berpacu dengan waktu. Kita mengefektifkan waktu. Jadi ini sekilas rumusnya bagaimana supaya kita semakin berdaya. Intinya gerak, gerak, gerak. Jadi jangan mager, gitu ya. Bergerak untuk apa? Cari ilmu, tingkatkan skill kita, tingkatkan value diri. Itulah yang akan membuat kita semakin berdaya. Kalau kita cuma pengen gitu ya, tapi nggak pernah bergerak, ya nggak akan terjadi. W ini kan akan nol. Kan W itu F dikali S. F itu dorongan. Motivasinya sih tinggi, tapi S-nya nol. S itu kan perpindahan. Gitu ya. Ini nol, kita nggak bergerak sama sekali. Yang nggak akan terjadi usaha. Gitu. Ya. Jadi jangan mager. Nah, yang berikutnya, ini bukti nyata kalau kita sudah menggunakan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Ingat, ranah kita apa? Hari ini, present, gitu ya. Karena kan kalau kemarin itu sudah lewat, nggak bisa kita balik lagi. Besok atau future itu belum tentu terjadi. Nah, yang bisa kita optimalkan adalah present, gitu ya. Hari ini, saat ini, present. Hari ini itu adalah present, gift, gitu ya, pemberian, anugerah dari Allah. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk memanfaatkan hari ini, saat ini. Nah, apa bukti nyatanya kalau kita sudah menggunakan nikmat waktu? Pertama, kita akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Ingat ya tadi, untuk mendapatkan dorongan, motivasi yang tinggi untuk berbuat adalah ilmu. Maka ilmu itu nggak akan datang begitu saja. Di setiap pertemuan saya selalu mengingatkan dan saya selalu menyampaikan bagaimana orang tua saya dulu memberikan analogi supaya saya mau mencari ilmu. Diibaratkan apa? Orang yang mau buang hajat. Teu aya di mana-mana oge WC anu milarian orang nu bade micen gitu ya. Nggak ada WC yang mencari orang yang mau buang hajat. Yang ada juga kita yang mau buang hajat nyari WC. Nggak ada ilmu yang mendatangi orang. Yang ada juga kita harus mendatangi ilmu. Kita harus mencari. Kita harus bersungguh-sungguh. Nah, selain bersungguh-sungguh, kita juga tidak cepat bosan dalam belajar. Kadang-kadang kalau kata orang Sunda mah suka arang gesol gitu ya. Nggak nyaman ketika nyari ilmu tuh pengennya cepetan, pengen beres, pengen beres, pengen beres. Nah, jangan begitu. Gitu ya, jangan begitu. Jangan cepat bosan, sabar. Mencari ilmu itu butuh kesabaran. Kemudian yang berikutnya adalah tidak tergesa-gesa dalam belajar. Kadang-kadang kita karena nggak sabar, pengen cepat nyampe. Padahal yang namanya ilmu itu ada level-levelnya. Gitu. Dan setiap level ilmu itu harus kita kuasai. Baru kita akan berpindah ke level berikutnya. Makanya kalau kita belajar gitu ya, anak SD ya dikasih materinya anak SD, jangan dikasih materi anak kuliahan, loncat. Kalau pengetahuan bisa, tapi kalau pemahaman belum tentu, kan belum nyampe, levelnya belum sampai. Gitu. Ini yang suka saya sampaikan ke anak saya. Kadang-kadang anak saya pengen penasaran gitu ya, kalau saya lagi ngajar dengerin gitu ya, "Bunda ini apa? Begini-begini." "Ah, pengen begini, pengen begitu." Saya bilang, "Sabar, ilmu itu ada levelnya. Dasarnya kuatkan dulu. Sok kalau kamu dasarnya sudah kuat, kamu belajar apa? Hayu sama Bunda. Kita belajar sama-sama." Saya bilang begitu. Sabar.
Yang namanya belajar itu ada level-levelnya, ada tahap-tahapnya. Jangan pengen loncat-loncat. Kalau kita belajar loncat-loncat, ya hasilnya juga loncat-loncat, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah learning process. Tadi kita bicara motivasi ya. Kemudian kita harus mau mengeksplorasi gitu ya, mencari, menggali latihan, kemudian dialog kita diskusi gitu ya. Diskusi dengan guru, diskusi dengan teman gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ya jangan diem aja. Ini adalah proses pembelajaran. Kemudian discovery, kita mencari tahu, kita mengungkap sesuatu yang belum terungkap. Intinya kan harus semangat kan, gitu ya. Jangan cepat bosan karena kita nggak bisa mengeksplor, berdialog kalau kitanya nggak semangat. Nah, kemudian kita merefleksikan diri. Refleksi gitu ya, apa ya yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dapat, sudah saya amalkan belum? Karena ilmu itu adalah dasar untuk amal. Nah, makanya terakhir gitu ya, kalau kita bicara proses pembelajaran, kalau ini sudah kita refleksikan, kita sudah benar-benar pahami, maka kita akan bicara ini, action gitu ya, kita akan melakukan. Itu yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau mendapatkan motivasi yang bagus, ini saling terkait gitu ya. Ilmu gitu, proses belajar, ilmu itu akan mempengaruhi kesadaran kita. Refleksi itu kan kita menyadari ya, kita menyadari, memahami, kemudian akan melahirkan tingkah laku. Maka kita akan bicara action ini. Gitu ya. Ini adalah learning process. Yang berikutnya ini slide terakhir gitu ya. Saya di sini hadirkan tentang ilmu padi. Nah, berhubung saya anak petani gitu ya, jadi saya hadirkan ilmu padi. Dan saya yakin teman-teman udah sangat sering mendengar bagaimana ilmu padi diterapkan atau filosofi padi itu diterapkan dalam proses pembelajaran. Kan begitu. Orang yang semakin banyak ilmunya, dia akan semakin menunduk gitu ya, merunduk sama seperti bulir-bulir padi. Kalau dia sudah semakin berat, ilmunya semakin banyak ya dia akan merunduk. Gitu ya. Di sini kita akan bicara level-level pembelajaran. Kan tadi nggak ujug-ujug dia punya ini ya, nggak ujug-ujug dia punya buah, bulir gitu ya, bulir-bulir padi. Awalnya nggak ada dulu gitu ya, nih dari mulai awal pembenihan. Nih lihat nih, ini hanya setitik gitu ya. Setitik gitu ya, satu butir padi gitu ya. Kemudian disemai gitu ya, pembenihan melalui proses pembenihan sampai akhirnya tumbuh. Untuk sampai begini ini butuh waktu, nggak bisa instan gitu ya. Begitu kita melakukan pembenihan tiba-tiba dia langsung menjadi bulir padi, enggak gitu ya, melalui proses dulu, paling cepat 4 bulan gitu ya, rata-rata tuh 4 bulan di kita. Nah, paling cepat 4 bulan. Jadi butuh proses, dirawat, dikasih air, dibersihin dari rumput-rumput gitu ya, kemudian dikasih pupuk, dengan sabar petani itu nungguin gitu ya, walaupun petani itu kan ketika dia menanam padi, dia berada dalam ketidakpastian. Belum tentu juga padi yang dia rawat itu dipanen. Kenapa? Gitu ya, karena bisa jadi Allah mengambil, gitu ya. Tapi tawakalnya tuh tinggi para petani itu, gitu ya. Mereka tuh nungguin, sabar, gitu ya, menyerahkan segala sesuatunya sama Allah. Dan berdoa terus-terusan supaya padi yang dia rawat itu bisa menghasilkan buah, gitu. Nah, kemudian di sini saya menghadirkan gambar padi yang asli. Di sini ada padi yang berbuah, yang ada isinya dengan ini nih. Kalau orang Sunda bilang tuh hapa. Hapa itu nggak ada isinya, kosong, hampa gitu ya. Jadi padi yang nampaknya sih ada bulir-bulirnya, tapi isinya kosong, isinya hampa. Nah, saya kasih gambar ini khusus untuk proses pembelajaran. Idealnya ketika kita mencari ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka tingkah laku kita akan semakin menunduk. Kita akan semakin bijak dalam menatap kehidupan. Itu proses alaminya kalau kita benar nyari ilmunya. Tapi hati-hati para pencari ilmu kita tertipu sama seperti ini.
pohon padi yang ini, gitu ya, tanaman padi yang ini, dia nampak berbuah, tapi kok dia tidak menunduk, dia malah ke atas, gitu ya. Sepertinya berisi, tapi sesungguhnya dia hampa, dia kosong. Orang-orang yang seperti ini, inilah orang-orang yang tertipu ketika mencari ilmu. Dia merasa punya banyak ilmu. Akhirnya dia semakin jumawa, "Oh, gue nih," gitu ya, "gue nih sekolah tinggi, gue nih punya banyak ilmu, lu jangan coba-coba, jangan berani-berani ke gue," gitu ya. Nah, itulah contohnya. Gitu ya. Jadi bukannya semakin banyak proses pembelajaran itu semakin menunduk, karena dia semakin sadar, semakin banyak ilmu, semakin banyak nggak tahunya, ya Allah, ternyata saya tuh nggak ada apa-apanya, apalagi dibandingkan seluruh kenikmatan yang Engkau berikan, nggak ada apa-apanya. Maka selayaknya orang yang semakin banyak ilmunya, dia akan semakin menunduk. Dia akan semakin bijak dalam menatap kehidupan. Tapi tadi kalau ilmunya kosong, ilmunya tidak sampai menyinari hatinya, hanya sampai di tenggorokannya, tidak sampai ke hatinya, maka nasib dia sama seperti padi yang ini. Nampak berisi, tapi sesungguhnya dalamnya itu hampa. Jadi dia tidak akan pernah menikmati hasil dari jerih payahnya menuntut ilmu, kecuali hanya sedikit saja. Gitu. Kalaupun di dunia dia sempat merasakan hasil jerih payahnya, di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Karena ilmunya hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai menyinari hatinya, tidak sampai mempengaruhi tingkah lakunya. Gitu ya. Itulah ilmu padi. Jadi berubahlah walaupun sedikit demi sedikit, ilmu itu ada tahap-tahapnya. Tapi harus merencanakan untuk sampai ke titik akhir itu bagaimana. Dan harus sabar dalam menapaki setiap perubahan, setiap proses pembelajaran. Berubahlah walaupun kita hanya 1% perubahannya setiap hari. Ya, itu saja untuk materinya. Kita di proses tanya jawab ya. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Mangga. Nah, sudah ada pertanyaan ya. Yang pertama dari Mbak Endah. Nah, Mbak Endang, mohon diberi contoh bagaimana cara kita mencari aktivitas yang bernilai ibadah dari kegiatan harian kita sebagai wanita yang bekerja, di mana nilainya tadi adalah mubah. Saya langsung down saat tadi mendengar nilai aktivitas harian saya, wanita yang bekerja, ternyata mubah, nggak ada pahalanya, hatur nuhun, sami-sami gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap mendapatkan nilai ketika kita berbuat hal-hal yang mubah sekalipun. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mubah itu kan prioritas ketiga ya. Yang pertama adalah wajib, kemudian yang kedua sunnah, baru yang ketiga adalah mubah. Nah, jadi ketika kita melakukan aktivitas yang mubah, pastikan dulu hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita itu terlaksana dengan baik. Nah, maka seorang wanita bekerja, kita harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Kita harus menyiapkan tenaga yang lebih banyak. Kenapa? Karena kewajiban saja, kalau kita bicara kewajiban saja, itu kan banyak ya, gitu ya. Kewajiban saja banyak. Nah, kewajiban itu harus kita tunaikan, gitu. Hal-hal yang sunnah itu juga harus kita upayakan. Baru kita bicara hal-hal yang mubah. Nah, bagaimana dengan kita, wanita yang bekerja, dan hukum wanita bekerja itu kan mubah. Gimana caranya supaya di hal-hal yang mubah ini kita tetap dapat pahala? Kalau kita bicara amal, bicara perbuatan, maka kita akan bicara tentang motivasi. Nah, kalau dalam Islam yang membuat amal itu berharga, itu ada dua kuncinya. Apa dua kuncinya? Pertama niat, yang kedua adalah caranya. Nah, kalau kita bicara niat, niatnya kita melakukan sesuatu itu apa? Niatnya untuk apa? Kalau misalnya niatnya hanya sekedar untuk mencari dunia, maka yang akan kita dapat hanya dunia itu saja.
Nah, dalam perkara ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, judulnya itu Bidayatul Hidayah, permulaannya hidayah. Nah, sebelum masuk gitu ya ke pembahasan, beliau di mukadimah itu menyampaikan dulu ada 3 tipe orang ketika bicara ilmu ya khususnya di sini. Tapi ini juga terkait dengan niat nanti kita bicara niat. Nah, ketika mencari ilmu ada 3 tipe orang. Pertama, orang yang dari awal niat berbuatnya itu karena Allah, gitu ya, baik dalam mencari ilmu maupun dalam perkara yang lain. Jadi, dia meniatkan segala sesuatunya itu untuk mendapatkan ridho Allah. Dari awal, dia lurus, gitu ya, dia sudah tahu niatnya tuh begitu. Maka, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Mereka itu eh, al-faizun gitu ya, orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian tipe yang kedua, apa yang tipe yang kedua? Tipe yang kedua adalah orang-orang yang ketika beramal itu salah niatnya, gitu. Niatnya untuk apa? Niatnya itu untuk mencari penghidupan dunia. Entah itu ketenaran lah, entah itu nafkah lah dunia, pokoknya hal-hal yang berbau dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang tipe yang kedua ini ada 2 lagi, dibagi 2 lagi, gitu ya. Yang pertama adalah orang-orang yang awalnya niatnya untuk dunia, tapi gitu ya, seiring berjalannya waktu dia menyadari, "Oh, saya salah nih niatnya," gitu ya. Dia sadar, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia menyadari kesalahannya, dan dia memperbaharui niatnya. Dia niatkan segala sesuatunya untuk Allah saja. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti ini nasibnya sama seperti orang golongan pertama, yaitu orang-orang yang beruntung. Walaupun awalnya salah dulu niatnya, tapi dia sempat bertobat sebelum meninggal dan dia sempat memperbaharui niatnya. Kemudian golongan 2B, karena tadi kan 2A ya, sekarang 2B adalah orang-orang yang dari awal niatnya salah, kemudian setelah niatnya salah, dia tidak berkesempatan untuk menyadari kalau niatnya salah. Jadi dari awal dia niatnya untuk mencari penghidupan dunia. Dia tidak sempat bertobat. Maka Allah akan memberikan dunia saja, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa dia. Gitu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau orang yang 2B ini, yang tidak sempat bertobat, masih tetap dengan niat awalnya, maka mereka adalah golongan orang-orang yang rugi. Kalau tadi beruntung, dia orang-orang yang rugi. Nah, kemudian ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang tertipu oleh setan. Yang dia merasa apa yang dia lakukan itu baik, gitu. Padahal itu tuh nggak baik, itu salah. Hal-hal yang dia lakukan itu salah. Tapi setan itu menutup matanya sehingga dia tetap melihatnya itu baik. Ketika ada orang yang menegur, orang yang memberitahu kalau itu salah, dia tetap kekeh dengan kesalahannya, dia merasa itu baik bagi dia, gitu ya. Dan parahnya, dia bukan hanya berbuat salah untuk dirinya dan dia sebarkan ke yang lain. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang celaka. Bukan hanya rugi, tapi celaka. Karena sudah tertutup, gitu ya, tertutup oleh setan, tertipu, gitu ya, tertipu oleh setan. Nah, maka kalau kita bicara niat, gitu ya, bagaimana supaya nih perbuatan kita yang mubah ini tetap dapat nilai pahala di sisi Allah, perbaharui niatnya. Gitu. Kalau saya ketika bekerja, memutuskan untuk bekerja, saya bilang ke suami saya mau bekerja. Kenapa alasan saya bekerja? Allah menitipkan ilmu itu nggak pandang bulu.
Nggak semuanya ilmu itu Allah titipkan ke laki-laki kan? Ada juga ilmu yang Allah titipkan ke para perempuan. Yang namanya ilmu itu adalah amanah. Kan ilmu itu, anugerah dari Allah. Kita nggak pengen kan anugerah itu hanya kita yang memiliki. Kita ingin kan menyebarkan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Maka, supaya ilmu itu bisa dinikmati oleh orang lain, ya mau nggak mau kita harus menyampaikan kan ilmu itu, gitu ya, kepada orang lain. Nah, kalau harus menyampaikan ilmu itu tidak mungkin kita lakukan di rumah dan kita harus keluar rumah, maka mintalah izin kepada suami kita, itu yang pertama, minta izin. Kemudian yang kedua, pastikan selama kita pergi dari rumah, urusan kewajiban kita di antaranya melayani suami, kemudian merawat anak-anak, itu sudah kita pastikan kalau selama kita pergi, urusan itu ada yang menangani untuk sementara. Gitu. Begitu kita kembali, kita ambil alih, gitu ya, dan kita manfaatkan. Makanya kenapa tadi saya bilang ibu bekerja itu harus punya tenaga yang lebih, harus punya pengorbanan yang lebih. Kenapa? Karena setelah dia menunaikan hal yang mubah di luaran sana, kembali ke rumah kan kewajibannya dia dia lakukan, kembali gitu ya. Nah, kemudian itu dari kita baru bicara niat ya. Jadi niatnya adalah untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita, gitu. Begitupun dengan keahlian, dengan skill. Kan kadang-kadang ada skill-skill yang memang Allah hanya titipkan ke perempuan, laki-laki nggak menguasai itu. Nah, supaya skill ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya berarti harus ditularkan, harus disampaikan, gitu. Jadi perbaharui niat kita untuk apa. Nah, jadi yang pertama adalah niat, gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya kita niatnya belum karena Allah, maka perbaharui. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaharui niat tadi. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang begitu kan sama statusnya seperti orang yang pertama, itu orang-orang yang beruntung. Karena kita sempat memperbaharui. Kemudian yang berikutnya, gitu ya, selain niat, maka suatu perbuatan itu akan terkategori menjadi ahsanul amala, perbuatan-perbuatan yang baik, gitu ya, yang mendapat pahala di sisi Allah adalah caranya. Jadi niatnya baik, caranya juga harus baik, gitu. Maka selama kita keluar rumah pastikan tidak ada pelanggaran hukum syara yang kita lakukan di luaran sana. Campur baur, itu kan tidak boleh, gitu ya, tidak boleh kita lakukan. Perempuan dan laki-laki itu boleh bertemu dalam 4 perkara. Pertama, dalam perkara pendidikan, gitu ya. Kedua adalah kesehatan, ketiga adalah persaksian. Nah, satu lagi itu apa ya? Transportasi gitu. Hal-hal yang, apa ya, nantilah coba saya cek lagi ya, kok saya tiba-tiba lupa satu lagi itu apa. Nah, dalam urusan pendidikan misalnya, kita dosen, urusan pendidikan, boleh kan kita bertemu dengan laki-laki. Tapi jangan sampai, oh udah boleh ketemu laki-laki, akhirnya kita hahaha para rugu gitu ya, nggak jelas. Terus kita campur baur, kita berdua-duaan dengan rekan kerja kita, atau misalnya kita melakukan hal-hal di luar batas misalnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi sesuatu yang niatnya sudah kita perbaharui nih, kita sudah perbaiki niatnya, tapi caranya juga harus benar. Gitu. Jadi akhirnya balik lagi kan, pahami lagi hukum syara kan. Makanya kenapa, ketika kita bicara manajemen waktu yang baik, kalau kita mau dapat keberkahan waktu, maka kita harus punya ilmu. Nah, kita harus nyari ilmu lagi kan, kayak tadi misalnya, hal-hal yang dilarang ketika kita keluar rumah apa, hal-hal yang diperbolehkan ketika keluar rumah itu apa, akhirnya kan kita harus punya ilmu. Nah, inilah yang akan membuat kita bernilai di hadapan Allah. Itu walaupun bekerjanya itu memang mubah, tapi kan bekerja di dalam aktivitas bekerja itu kan ada amal-amal lain kan yang di dalamnya yang bisa kita lakukan. Nah, kalau saya itu biasanya memang balik lagi akhirnya ke komunikasi ya, komunikasi kita dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, dan keluarga besar.
Saya biasanya kalau misalnya, kadang-kadang kan anak-anak suka protes ya, "Kok Bunda tuh sering keluar?" Gitu ya, kita juga pengen. Saya suka sampaikan begini, ya tadi, Allah itu menitipkan ilmu, itu kan apa, nggak ke laki-laki aja. Kadang-kadang Allah menitipkan ilmu itu kepada perempuan, dan kita yang sudah dititipi ilmu ya harus menyampaikan, supaya anugerah ilmu itu bisa dirasakan juga oleh orang lain. Nah, Bunda itu bukan hanya milik kamu. Bunda ini adalah bagian dari umat manusia, yang sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi ketika Bunda keluar rumah itu bukan untuk meninggalkan kalian, tapi justru Bunda ingin menunaikan tugas kemanusiaan Bunda. Karena tadi kita ingin menjadi predikat orang yang sebaik-baik manusia, yaitu apa? Orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Dan itu pun kita ajarkan ke anak-anak kita. Jadi bukan semata-mata untuk cari nafkah, karena perempuan itu nggak wajib cari nafkah. Gitu. Jadi kita benar-benar keluar rumah itu untuk aktualisasi diri dalam rangka apa? Menyebarkan cahaya Allah. Allah sudah menitipkan ilmu kepada kita sebarkan lagi. Allah sudah menitipkan skill kepada kita. Maka skill itu kita manfaatkan, kita bagikan ke orang lain sehingga kita bisa berbagi manfaat yang banyak. Begitu Mbak Endah. Jadi insya Allah gitu ya. Dari situ dan kita terus memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan ketika kita keluar rumah. Kadang-kadang dilema ya, bagi ibu yang bekerja, secara naluri ya kita nggak pengen lah ninggalin anak-anak kita keluar ya, keluar rumah. Tapi kalau saya itu dikasih wejangannya sama bapak saya dulu begini, saya waktu itu mau berangkat ke Belanda ya, saya heran dengan kedua orang tua saya, gitu ya. Herannya apa? Saya anak tunggal. Saya anak satu-satunya perempuan lagi. Ketika saya izin saya mau, kuliah di Belanda, mau daftar ya, waktu itu daftar ikutan, tes kuliah di Belanda, mereka tuh nggak ada perkataan yang, "Jangan kejauhan." Nah, sementara ada teman saya yang laki-laki, ibunya tuh bilang kayak gitu, "Janganlah, jangan, jauh," cenah. Tapi kedua orang tua saya mah malah yang ditanya pertama teh, Eee, "Boga duit henteu cenah jang tesna?" Gitu ya, karena kan harus tes TOEFL ya. Nah, kalau nggak punya minjem dulu aja ke UA gitu ya, nanti digantiin katanya gitu. Nggak ada yang istilah, "Jangan meuni jauh-jauh teuing," atau apa gitu ya, enggak. Nah, itu yang membuat saya heran, "Loh, saya anak perempuan satu-satunya mau pergi jauh, kok mereka kayak" sebenarnya saya tahu mereka agak agak berat ya dalam hatinya, tapi kok nggak ditampakkan ke saya. Akhirnya saya tanyakan, "Kenapa?" Gitu ya, kenapa nggak kayak orang tua yang lain gitu ya, yang, banyak dulu gitu ya, dari awal teh pretelannya gitu ya, entah nggak boleh dulu lah, ngelobi dulu atau apa, mereka mah langsung ya udah, gitu. Akhirnya saya tanya, "Kenapa?" Apa yang disampaikan oleh bapak saya? Beliau bilang kayak gini, "Yang namanya sayang ke anak, itu bukan berarti kita harus mendekap dia dalam dekapan kita terus-terusan. Kenapa? Karena kalau kita dekap terus, anak kita nggak akan berkembang, gitu ya, nggak akan berkembang, itu pertama. Yang kedua, kata bapak saya, kalaupun kita dekap terus, kalau Allah sudah berkehendak untuk, memberikan mara bahaya, mau kita, pantengin gitu ya, mau kita, dekap, kalau sudah waktunya celaka, ya akan celaka, gitu. Tapi walaupun dia jauh dari hadapan kita, tidak ada di depan mata kita, kalau Allah berkehendak melindungi dia, maka siapapun itu nggak akan bisa ganggu anak kita, gitu ya. Allah yang langsung melindunginya. Maka kata bapak saya titipkan kamu sama Allah. Gitu ya, paling pesannya satu waktu itu, waktu saya mau berangkat, kata bapak saya, "Jangan lupa pulang, jangan keantengan di sana, jangan lupa pulang." Gitu ya, itu pesannya, gitu. Dan itu juga yang saya sampaikan ke suami saya, ke anak-anak, gitu ya. Ketika pun kita terpaksa harus keluar rumah, kita harus meninggalkan mereka, bukan berarti kita mau mengabaikan mereka, tapi kita sedang menunaikan tugas keumatan kita. Kita adalah bagian dari umat manusia. Allah sudah menitipkan ilmu kepada kita. Allah sudah menitipkan skill kepada kita dan ini harus dibagi supaya anugerah itu juga dirasakan oleh orang lain, bukan untuk kita dan menyampaikan ilmu, apalagi kalau itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, ini adalah bekal kita pulang. Nah, sampaikan juga ke anak-anak kita, Bunda juga harus ngumpulin bekal pulang, gitu ya, pulang ke alam sana, gitu ya, bekalnya bukan uang,
Bekalnya bukan kekayaan, tapi amal-amalan yang diterima oleh Allah. Sampaikan tuh sama kita amal-amalan yang diterima tuh kayak gimana, gitu. Jadi walaupun secara fisik kita tidak terus-terusan bareng dengan mereka, tapi pesannya itu sampai. Nah, gimana caranya supaya pesannya sampai? Minta sama yang menguasai diri kita, minta sama yang menguasai anak-anak kita. Gitu ya. Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang membolak-balikan hati anak-anak kita. Gitu ya. Di kesempatan yang terbatas ya, karena kan ibu bekerja kan nggak 24 jam barengin anak-anaknya kan. Kita tuh terbatas waktunya gitu ya, bertemu dengan mereka. Nah, di waktu yang terbatas ini, mintalah sama Allah supaya Allah tuh memberikan keberkahan. Sehingga walaupun kita jarang ketemu dengan anak-anak kita, tapi pesannya tuh tetap nyampe gitu, spiritnya tuh sampai kepada mereka. Dan mereka paham, gitu. Jadi seperti itu Mbak Endah kalau yang saya pahami ya. Dilemanya Mbak Endah sama kok sama saya gitu ya. Kita satu nasib soalnya. Ya, seperti itu Mbak Endah. Enggak, ada lagi yang mau didiskusikan? Mudah-mudahan bisa difahami ya apa yang disampaikan malam ini. Ada yang mau menyampaikan lagi? Boleh secara langsung ya, di-on-kan saja mic-nya atau seperti tadi lewat chat juga boleh. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, tidak ada yang mau didiskusikan lagi, sudah 21.52, mungkin kita akhiri dulu ya pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini semakin menambah kedekatan kita kepada Allah, semakin menambah eh, ilmu bagi kita, semoga semakin menambah bekal kita untuk memantaskan diri kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan semangat Mbak-mbak semuanya yang sudah hadir malam ini dibalas dengan pahala yang melimpah oleh Allah dan kita dimudahkan ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan seluruh kewajiban kita, untuk menunaikan apa-apa yang Allah eh, tugaskan kepada kita gitu ya, karena tadi Allah itu menitipkan ilmu itu enggak pandang bulu ya, misalnya kasihnya ke laki-laki semua, enggak, gitu ya. Ya Allah kadang-kadang menitipkan itu kepada para perempuan. Bagaimana dulu ketika masa Rasulullah, itu kan ada orang-orang seperti Nusaibah binti Ka'ab, gitu ya. Seorang perempuan yang tangguh, beliau adalah pejuang, keluarga pejuang, karena suami dan anak-anaknya pun pejuang, gitu ya, dan termasuk beliaunya juga pejuang. Nah, tidak semua kan kekuatan itu Allah berikan kepada laki-laki, gitu ya. Ada kecemerlangan tertentu yang Allah memang berikan kepada perempuan. Dan kita memang harus menyampaikannya lagi. Tadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan kajian malam ini semakin memotivasi kita untuk terus mencari, terus mengkaji, gitu ya. Karena Allah itu eh, sudah memberikan bekal yang begitu lengkap bagi kita, panduan-panduan yang begitu lengkap bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita, gitu ya. Dan bekal inilah yang akan menjadi salah satu jalan kemudahan yang Allah berikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita. Ya, itu saja untuk malam ini kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endang. Sama-sama Mbak Endah, tetap semangat ya. Semangat. Semangat, banyak tugas ya. Ya, Betul.
Ya, saya tutup ya Zoom-nya ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.